Insyaallah nanti ada buku menimbang ajaran Syiah 188 pertanyaan kritis. Buku ini tidak dijual, namun bagi ikhwah yang ingin memiliki silakan infak sebesar-besarnya. Untuk apa? Untuk diperbanyak lagi buku ini dan nantinya bisa dimiliki oleh ikhwah kita yang lain. Nanti yang mau berinfak silakan bisa mendapatkan buku menimbang ajaran Syiah 188 pertanyaan kritis. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'al hazna idza syi'ta sahla. Amma ba'd, yang kami hormati dan kami berharap kepada Allah Ta'ala untuk senantiasa diangkat derajatnya dan dimuliakan oleh Allah. Ustaz Arifin Ilham, Ustaz Syakur, para ulama, para asatid dan para hadirin semuanya yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada pagi hari ini insyaallah kita akan memaparkan tentang nomor dua bedah buku yang diminta kepada saya untuk disampaikan, yaitu judulnya Zionis dan Syiah bersatu menghantam Islam. Ya, Zionis dan Syiah bersatu menghantam Islam. Memang buku ini cukup tebal dan saya sendiri diminta memberikan pengantar di buku ini. Saya berikan pengantar kaitan apa antara Zionis dan Syiah ini, baik dari sisi sejarah, ajaran maupun gerakan politiknya. Karena itu ikhwan barakallahu fikum, kita yang harus menjadi sesuatu aksiomatik yang harus kita sadari. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Yunus ayat yang ke-32. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Fadzalikumullahu rabbukumul haqq. Famadza ba'dal haqqi illa dhalal fa anna tusrafun. Allah menyebutkan dalam ayat ini, dialah Allah Tuhan kalian yang maha benar. Daripadanya lah segala kebenaran. Maka siapa yang tidak di atas kebenaran itu, maka dia akan berada di atas kesesatan. Kemana kalian akan menuju? Karena itu Allah SWT menyebutkan hanya dua jalan. Di Al-Quran hanya ada dua ayat. Jalan yang pertama Allah sebutkan di dalam surat An-Nisa ayat 115. Dan ini pedoman bagi setiap orang mukmin agar jangan sampai menyelisihi ayat ini. Yang Allah SWT menyebutkan di dalam ayat itu, wa may yushaqiqir rasula min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghaira sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masir. Allah menyebutkan dalam ayat ini, siapa yang menentang Rasulullah SAW setelah datang kejelasan kepadanya. Makanya kita berusaha untuk menegakkan sunnah, mengikuti sunnah. Makanya kita disebut dengan sunni, ahlus sunnah. Kenapa? Kita mengikuti perintah Allah ini. Jangan sekali-kali menentang hadis Rasulullah SAW. Jangan pernah sekali-kali menyalahi sunnah Rasulullah SAW. Karena itu Allah mengingatkan kepada kita, jangan sekali-kali kita menentang Rasulullah. Tidak cukup sebatas itu, Allah menyebutkan wa yattabi' ghaira sabilil mu'minin, dan mengikuti jalannya bukan jalannya orang mukmin. Al-Imam Syafi'i rahimahullah ditanya oleh seorang jamaah dalam pengajiannya, wahai imam, mana dalil Al-Quran yang mewajibkan kita mengikuti para sahabat? Imam Syafi'i sebagai seorang yang alim tidak hanya sebatas menjawab, tetapi jawaban itu harus ada landasannya.
Beliau kemudian terdiam. Kemudian minta sama jamaah untuk 3 hari ke depan libur pengajian, saya akan mencari jawaban orang ini, pertanyaan orang ini. Selama 3 hari Imam Syafi'i tinggal di rumah, keluar rumah hanya untuk sholat berjamaah, selebihnya beliau berada di rumah. Ngapain di rumah? Selama 3 hari beliau khatamkan 8 kali Al-Quran. Kita Ramadan aja masih banyak yang belum khatam. Kalau khatam mungkin 2-3 kali. Ini dalam 3 hari beliau khatamkan 8 kali. Ketika kemudian pada hari ketiga, Imam Syafi'i hafal Quran sejak umur, satu riwayat menyebutkan 7 tahun, satu riwayat menyebutkan 9 tahun. Ketika itu kemudian Allah menyebutkan wattaqullaha wa yu'allimukumullah. Kalau kamu bertakwa, Allah kasih ilmu sama kamu. Saat itu Imam Syafi'i baru nyantol ayat yang ke-115 surat An-Nisa. Ini ayatnya. Wa yattabi' ghaira sabilil mu'minin, dan orang itu mengikuti jalannya bukan jalannya kaum mukminin. Pertanyaannya, siapa kaum mukminin pada saat turunnya ayat ini? Tidak lain adalah sahabat radhiyallahu anhum. Sabilil mu'minin inilah yang kemudian oleh Ibnu Abbas diringkaskan sebagai ahlus sunnah wal jamaah. Maksudnya mengikuti sunnah Rasulullah, mengikuti jamaahnya para sahabat radhiyallahu anhum. Siapa yang tidak mengikuti jalan ini, nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira. Siapa yang tidak mengikuti jalan ini, ngikuti barat, ngikutin timur, ngikutin pikiran manusia, tidak ikuti jalan ini, kami akan palingkan dia ke neraka jahannam. Dan itu seburuk-buruk tempat. Maka beruntunglah kita dipilih oleh Allah menjadi ahli sunnah wal jamaah, karena kita menerapkan ayat ini. Inilah jalan kebenaran. Sementara ayat lain Allah menyebutkan jalan kesesatan, jalan penyimpangan. Dalam surat Al-An'am ayat 55 Allah menyebutkan wa kadzalika nufassilul ayati wa litastabina sabilul mujrimin. Demikian kami terangkan ayat-ayat kami supaya jelas jalan orang-orang yang pembuat dosa. Sekalian, manusia di dunia hanya ada 6 model. Hanya ada berapa? 6 kategori. Kategori pertama, orang-orang musyrik. Mereka yang menyembah Allah tapi juga menyembah selain Allah, atau tidak menyembah selain Allah sama sekali. Dia menyembah selain Allah sama sekali, musyrik. Atau yang kedua, mereka kategori kaum kufar yang tidak mengikuti ajaran Islam. 2 kelompok ini Allah tetapkan mereka nanti di akhirat akan di neraka jahannam. Innal ladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha. Orang-orang musyrik, orang-orang kafir ahli kitab atau orang-orang musyrik semua akan neraka jahannam, semuanya itu kekal selamanya jalan. Karenanya kita jangan menjadi kelompok ini. Alhamdulillah kita tidak masuk kelompok itu. Yang ketiga yaitu kelompok kaum munafikin, yang Allah sendiri menyebutkan innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Orang munafik itu akan berada di neraka yang paling rendah. Dan mengapa kita mengedepankan senantiasa salat berjamaah subuh ini? Supaya menghindari penyakit kemunafikan. Ikhwan barakallahu, kata Rasulullah, salat yang paling berat, salat berjamaah yang paling berat bagi orang munafik, salat subuh berjamaah dan salat isya. Begitu riwayat Imam Bukhari. Karenanya sekalian, kita coba senantiasa jaga salat subuh berjamaah dengan salat isya itu untuk menjauhkan dari penyakit kemunafikan. Kata Imam Ibnu Abi Mulaikah, sahabat seorang tabi yang belajar dengan 30 sahabat Nabi, adraktu ashaban Nabi sallallahu alaihi wasallam kullahum yakhafun an-nifaq. Saya berjumpa dengan 30 orang sahabat Nabi, semuanya takut kemunafikan. Karenanya untuk itu jagalah salat berjamaah, terutama subuh dan isya. Ikhwan barakallahu, ini kelompok ketiga yang dinas oleh Allah menjadi kelompok ahli neraka. Yang ketiga, yang keempat siapa? Orang-orang fasik. Ngakunya muslim tapi berzina. Ngakunya muslim tapi korupsi. Ngakunya muslim tapi dusta. Ngakunya muslim tapi nipu. Na'udzubillah min dzalik. Jangan jadi orang fasik. Mengapa orang fasik? Allah katakan wala takunu kalladzina nasullaha fa ansahum anfusahum ulaika humul fasiqun. Karena orang fasik itu lupa sama Allah. Orang koruptor itu lupa sama Allah.
Orang zina itu lupa sama Allah. Semua pelanggaran yang dilakukan oleh orang muslim melanggar syariat Allah, sebabnya satu, dia lupa sama Allah. Kenapa? Dilupakan sama syaitan. Nah, ini yang keempat. Hati-hati. Afaman kana mu'minan kaman kana fasiqan la yastawun. Apakah sama orang mukmin dan fasik? Tidak sama, kata Allah. Di dalam surat As-Sajdah. Kemudian yang kelima, siapa yang kelima ini? Mereka yang ngaku Islam tapi mengikuti aliran-aliran sesat. Islamnya ditambah atau dikurangi. Makanya orang-orang seperti ini karena mereka mengikuti hawa nafsu. Allah menyebutkan dalam surat Al-Jathiyah ayat 18, "Tsumma ja'alnaka 'ala syari'atin minal amri fattabi'ha wa la tattabi' ahwa'al ladzina la ya'lamun." Kemudian kami jadikan engkau wahai Muhammad SAW di atas syariat yang mengandung perintah ini, yaitu syariat Islam. Ikuti saja. Jangan menambah dan kurang. Ikuti saja. Perintah Allah begitu. Dan jangan kamu mengikuti hawa nafsu orang yang tidak berilmu. Seluruh aliran sesat itu landasannya mereka mengikuti hawa nafsu dan dasarnya tanpa ilmu. Nanti kita buktikan Syiah ini. Begitu saudara sekalian, perintah Allah SWT. Makanya semua aliran-aliran sesat dasarnya mereka mengikuti hawa nafsu. Allah menyebutkan, "Wa inna katsiran la yudilluna bi ahwa'ihim bighairi ilm. Inna rabbaka huwa a'lamu bil mu'tadin." Dalam surat Al-An'am ayat 119, Allah menyebutkan kebanyakan manusia mereka sesat karena hawa nafsunya. Kenapa? Tanpa ilmu, tanpa landasan yang benar yang diberikan oleh Allah dan Rasul-Nya. Dan Allah Maha tahu siapa orang-orang yang melampaui batas. Di Indonesia, menurut rilis Departemen Agama, ada 300 aliran sesat, semuanya mengatasnamakan Islam. Dan ini yang harus kita jauhi. Termasuk yang bahaya ini adalah Syiah. Inilah 5 jalannya kaum mujrimin. Nanti di akhirat mereka akan menyesal. Allah menyebutkan dalam surat Sajdah, "Walau tara idil mujrimuna nakisu ru'usihim 'inda rabbihim rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal salihan inna muqinun. Walau syi'na la'atayna kulla nafsin hudaha walakin haqqal qawlu minni la'amla'anna jahannama minal jinnati wan nasi ajma'in." Nanti orang-orang pembuat dosa, 5 kategori pembuat dosa ini akan menyesal nanti di hadapan Allah. Mereka tertunduk. Kemudian mereka mengatakan, "Ya Allah, kami sekarang melihat, kami mendengar semuanya. Kembalikan kami ke dunia untuk mau beramal. Tidak ada waktu lagi, sudah selesai." Dan itulah ketetapan Allah yang akan memenuhi neraka jahanam dengan jin dan manusia. Kita berharap kepada Allah, jangan kita ya Allah termasuk kelompok itu. Ikhwan barakallahu, makanya jangan lupa Bapak Ibu sekalian, hidup kita yang terpenting bukan uang. Hidup kita yang penting bukan rumah. Hidup kita yang penting bukan istri, bukan anak, tetapi yang terpenting adalah kebenaran agama yang kita pegang ini. Karena itu para ulama menyebutkan kebenaran agama yang harus kita pegangi lebih penting daripada oksigen yang kita hirup, lebih penting dari air yang kita minum. Kalau tidak oksigen, dapat oksigen, tidak dapat air, maksimal kita mati. Tetapi kalau kita tidak mendapatkan kebenaran, kita akan rusak sekalian, hancur dunia, hancur akhirat. Maka benar apa yang sudah dibawa oleh Ustaz Arifin, dibawa manusia kepada Allah. Pusatnya ada di masjid-masjid. Makanya sebaik-baik tempat di dunia kata Rasulullah apa? Masjid. Seburuk-buruk tempat apa? Pasar. Makanya ibu-ibu kalau ke pasar cepat selesai balik, jangan lama-lama. Oke, kita lihat sekarang tentang 2 hal. Mujrimin perusak dari dalam, di antaranya Syiah ini, dan mujrimin dari luar yang paling dahsyat, di antaranya sahabat kaum Yahudi. Saya akan bicara tentang masalah Syiah dulu. Dan saya tidak bicara Syiah yang ada di luar negeri, karena nanti dianggap kita ngada-ngada. Ya, saya punya banyak sumbernya bahwa Syiah yang ada di luar negeri, terutama di Iran, itulah yang dihadirkan ke Indonesia. Tidak ada yang lain. Kalau ada orang mengatakan di Indonesia ada Syiah moderat, itu orang tidak mengerti tentang Syiah yang ada di Indonesia. Syiah yang ada di Indonesia cuma satu, Syiah Rafidah, Syiah Imamiyah, Itsna Asyariyah, Ja'fariyah. Syiah yang mengaku 12 imam. Ini buku asli yang mereka keluarkan. Ini adalah buku asli dikeluarkan oleh lembaga Syiah namanya Ijabi.
Ikatan Jamaah Ahlul Bait Indonesia. Buku aslinya ini. Dan mereka diakui oleh pemerintah. Dalam hal ini Departemen Dalam Negeri tahun 2000 resmi tercatat di Departemen Dalam Negeri untuk bergerak sesuai dengan ajarannya. Kemudian mereka keluarkan buku ini. Nanti kita lihat apa isinya. Tahun 2011 tidak cukup mereka punya satu ormas. Mereka mendirikan ormas yang kedua, namanya ABI, Ahlul Bait Indonesia. Mereka keluarkan buku asli ini sebagai penjelasan buku putih mazhab Syiah. Apa isinya ini? Kalau kita bicara tentang Syiah yang ada di Iran, lebih dahsyat lagi. Karena kita punya sumber-sumbernya dari 3 sumber. Sumber yang pertama dari kitab-kitab asli ulama-ulama Syiah. Maksudnya rujukan kitab-kitab Syiah itu ada 4 utamanya. Ada Al-Usul Minal Kafi karangan Al-Kulaini, ada Man La Yahdurul Faqih karangan Ibnu Babawi Al-Qummi. Yang ketiga adalah Tahdhibul Ahkam karangan At-Tusi, dan yang keempat adalah Al-Istibsar karangan At-Tusi. Semuanya orang Iran. Tidak ada satu pun orang Arab. Tidak ada satu pun orang lain, semuanya orang Iran. Ada apa dengan Syiah ini? Selalu kaitannya dengan orang Parsi. Ikhwani barakallahu, kita punya kitab aslinya ini untuk kita pelajari dari sumbernya langsung, sehingga kita tidak dianggap mengada-ngada. Kita mau objektif. Tidak boleh kita berbicara tanpa ilmu atau menambah-nambahi apa yang sudah ada. Apa adanya kita sampaikan. Yang kedua, sumber ulama-ulama Syiah yang besar yang kemudian mereka sadar masuk Sunni. Dan ini cukup banyak sekalian. Dan ini yang kemudian tidak banyak diketahui oleh orang. Di Iran itu ada seorang Ayatollah Uzma setingkat Khomeini. Ya, menurut Dr. Ali Salus, dari 40 Ayatollah di Iran, itu yang menjadi Ayatollah Uzma cuma 5. Ini penelitian Dr. Ali Salus, ahli Syiah, yang kemudian meneliti yang ada di Iran itu. 5 orang ini diantaranya ada seorang namanya Abul Fadl Al-Burqi. Ulama besar Syiah, sadar atas kesesatan Syiah, dan karangannya banyak sekali. Kemudian dia keluar dari Syiah, membongkar ajaran Syiah. Kita punya kitabnya. Kitab yang terpenting dikarang oleh beliau namanya Kasrus Sonam, menghancurkan berhala. Diungkapkan betapa sesatnya Syiah itu, kesalahan-kesalahan dan sebagainya. Ini sumber kedua yang bisa kita ambil karena mereka mantan, dan yang lainnya cukup banyak. Ada Murtada Rodamhar, ada yang lainnya. Kemudian yang ketiga, dari ulama-ulama kita yang Sunni tinggal berinteraksi langsung di tengah-tengah orang Syiah. Mereka paham betul karena mereka diskusi, mereka menggali, mereka hidup bersama mereka, tahu betul. Dari mereka kita dapatkan 3 sumber ini. Ikhwani barakallahu, kalau Anda tadi melihat buku yang terkait dengan ukuran Zionis dan Syiah, mereka bersatu menghantam Islam, ini bukan omong kosong. Karena Syiah itu sendiri yang dirikan orang Yahudi, dan itu tidak bisa mereka pungkiri. Pendiri Yahudi Syiah ini siapa namanya? Abdullah bin Saba. Abdullah bin Saba ini seorang Yahudi dari Yaman, pura-pura masuk Islam. Dialah orang yang pertama kali mencetuskan ajaran Syiah itu. Karena itu sekalian, ada seorang ulama Syiah namanya Murtada Al-Askari, mencoba untuk mengungkap, karena Syiah ini terus dipojokkan, karena memang sumbernya Syiah dari Yahudi. Dia mencoba mengatakan, ya Abdullah bin Saba itu fiktif, tidak ada, omong kosong. Tetapi yang diteliti oleh dia cuman dari jalur Syekh bin Umar yang ada di dalam Tarikh Umar wal Muluk karangan Imam At-Tabari. Tetapi sumber-sumber lain enggak diteliti sama dia, termasuk sumber Syiah. Akhirnya ada ulama dari Kuwait, dia bongkar tentang hakikat Abdullah bin Saba
dari sumber-sumber Syiah. Dan mereka tidak bisa menjawab karena memang ada dalam kitab-kitab mereka, disampaikan oleh imam-imam mereka yang mereka akui sebagai maksum itu, bahwa Abdullah bin Sabah memang ada dalam sejarah dan dialah yang menciptakan ajaran Syiah ini. Makanya tidak heran kalau ajaran Syiah mirip dengan ajaran Yahudi. Ini penelitian Dr. Sa'ad Al-Mubarak Al-Hasan Muhammad, Usul Diyana Yahudiyah wa Furu'uha wa Daruha fi Takwin Aqaid Rafidah. Jadi dia teliti tentang apa kaitan gerakan Yahudi dalam menciptakan ajaran Syiah. Ini ada buktinya, ini dibukukan. Ya, makanya kita bicara selalu dengan bukti. Ikhwani barakallahu, ini adalah satu gerakan yang ternyata pembentukannya dilakukan oleh pihak Yahudi. Awalnya gerakan politik sampai kemudian menjadi ajaran aliran sesat yang sekarang diajarkan oleh pihak Syiah. Makanya coba perhatikan. Ya, kita dapatkan dari riwayat para salafus saleh bahwa yang paling dibenci ajaran Islam oleh Yahudi itu apa? Tahu apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan ucapan amin. Ini dua ajaran yang paling dibenci oleh Yahudi. Makanya sebarkan salam. Dan apa? Kita berdoa dengan ucapan amin. Lihat nanti orang Syiah ketika mereka salat. Mereka kalau salat Allahu Akbar, tidak bersedekap. Ditanya-nanya orang Syiah. Kemudian kalau mengatakan waladhdallin, dia tidak akan mengatakan amin. Mengapa? Dalam buku 5 madzhab dalam bahasa Indonesia yang ditulis oleh Jawad Mughniyah, ya, dikatakan di situ bahwa menurut keyakinan Syiah Imamiyah, Syiah yang berkembang di Indonesia yang tadi saya sebutkan ormasnya, itu meyakini siapa yang sholat dan pada saat membaca Al-Fatihah membaca amin, maka batal sholatnya. Nah, ini ajaran Syiah ini. Nanti kita lihat film cuplikan kegiatan Syiah di Indonesia supaya tahu kita melihat nyatanya, sehingga kemudian kita tidak tertipu dengan mereka. Ala kulli hal, saya dia berpanjang kata, kita lihat sekarang apa bedanya Syiah dengan kita ini. Sekalian, ini adalah buku asli yang tadi saya sebutkan. Kita mengatakan Syiah ini ajaran Yahudi mengatasnamakan Islam dan isinya semuanya karangan. Isinya semuanya apa? Karangan. Saya mau tanya, Bapak Ibu, rukun imannya ada berapa? Ada 6. Syiah rukun imannya cuma 5. Rukun iman kita ambil dari mana? Dari mana kita ambil rukun iman kita? Dari Rasulullah SAW. Ketika Rasulullah ditanya oleh malaikat Jibril di depan para sahabat, mal iman? Rasul menjawab, antumina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa bil qadari khairihi wa syarrihi. Rukun iman kita ambil dari mana? Dari Rasulullah SAW. Begitu pula rukun Islam. Rukun Islam kita ada berapa? Ada 5. Dari mana kita ambil rukun Islam kita? Dari Rasulullah SAW. Makanya kita disebut ahlu sunnah, karena selalu mengambil dari Rasulullah SAW, dari sunnah Rasulullah. Rasulullah menjawab, antasyhadu an la ilaha illallah wa anni rasulullah wa tuqimas shalah wa tu'tiyaz zakah wa tasumma ramadan wa tahujjul baita in istata'ta ilaihi sabila. 5 rukun Islam. Coba kita lihat dalam buku asli Syiah ini. Ada berapa rukun iman mereka? Ada berapa rukun Islam mereka? Saya tidak ngarang. Lihat ini. Rukun iman mereka ada 5. Dan rukun Islamnya ada berapa ini? Nih, ada berapa itu? 11 rukun Islamnya. Saya mau tanya, rukun iman seperti ini, dalil Qur'annya mana? Dalil hadisnya mana? Namanya apa? Karangan. Apa rukun iman mereka? Saya bacakan. Pertama, tauhid. Rukun iman pertama tauhid, percaya kepada keesaan Allah yang mutlak. Ini rukun iman Syiah. Yang kedua adalah percaya kepada keadilan ilahi. Yang ketiga nubuwah, kenabian, termasuk pada kitab-kitab yang dibawa oleh para nabi dan malaikat yang menurunkannya. Yang keempat imamah. Kalau Anda melihat ajaran Syiah, seluruhnya dibangun di atas imamah ini. Dan yang kelima adalah al-ma'ad, percaya kepada hari akhir.
Inilah rukun iman Syiah. Dan ini bukan sendirian, rupanya juga dikuatkan oleh buku ini. Karena mereka satu sumber. Ya, cuman bedanya kalau yang Abi ini rujukannya ulama Iran, kalau yang ini rujukannya ulama di Libanon. Ya, marja'nya Libanon, kalau ini marja'nya Iran. Nih, rukun iman Syiah, setelah dia berputar-putar, akhirnya nyebutin juga at-tauhid, an-nubuwah, al-imamah, al-adl, al-ma'ad. 5 rukun iman. Karena sumbernya sama, isinya pun sama, seperti itu. Kalau saja rukun iman, rukun Islam, mereka ngarang. Apalagi yang lainnya, nanti kita lihat tampilan bagaimana adzan mereka, bagaimana qomat mereka, bagaimana sholat mereka, bagaimana wudhu mereka, bagaimana yang lainnya. Banyak kemudian kita temukan karangan-karangan seperti itu. Alhamdulillah, barakallahu itu secara ringkas bahwa memang Syiah ini agama karangan buatan orang Yahudi yang kemudian ajaran-ajarannya mirip dengan orang Yahudi. Makanya prinsip bagi Syiah adalah imam. Mereka meyakini imam setelah Rasulullah harus dari keturunan Rasulullah SAW. Ya, secara khusus adalah keturunan Ali bin Abi Thalib. Sebenarnya Rasulullah SAW tidak punya anak laki yang hidup sampai dewasa, tetapi yang ada adalah Fatimah, di antaranya ada Zainab, ada Ruqayyah atau Ummu Kulthum, sama Ruqayyah yang kemudian dinikahi oleh siapa? Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Tetapi tidak punya anak seperti yang terjadi pada Ali bin Abi Thalib yang kemudian ada Hasan, ada Husain. Ya, dan Nabi menyebutkan dikenal dengan hadits Ahlul Kisah. Mereka adalah termasuk keluarga Rasulullah. Rasulullah mengasih selendang begitu kepada Fatimah, Ali bin Abi Thalib, Hasan dan Husain. Kemudian mereka mengatakan, haulai ahlu baiti. Mereka adalah keluargaku. Nah, barakallahu sekalian. Makanya keyakinan kaum Yahudi, mereka katakan tidak boleh ada nabi yang melanjutkan keturunan daripada Nabi Yakub yang dikenal dengan Israel. Makanya Bapak Ibu saya ingatkan, kalau ada ungkapan jangan pernah melaknat Israel. Karena Israel itu nama Nabi Yakub. Israel artinya hamba Tuhan. Maksudnya adalah Nabi Yakub. Makanya sekeliru anak-anak muda yang demonstrasi semangat Israel go to hell. Jangan. Israel itu nama Nabi kita. Nabi apa? Nabi Yakub. Nah, Bani Israel itu terdiri daripada 12 komunitas. Karena anaknya Nabi Yakub ada berapa? 12 orang. Mereka inilah yang kemudian mendukung Nabi Musa alaihissalam pada saat dikejar oleh Firaun. 12 namanya asbab. Nah, Syiah pun meyakini 12 imam. Dan tidak boleh imam itu kecuali dari keturunan Rasulullah SAW. Jadi agamanya dijadikan agama khusus. Padahal agama ini milik siapa? Milik Allah. Ya. Inna akramakum indallahi atqakum. Nabi mengatakan la fadla li arabiyyin ala ajami illa bitaqwa. Tidak ada keutamaan orang Arab terhadap non-Arab kecuali dengan takwanya, tetapi mereka batasi. Nah, ini pengaruh-pengaruh ajaran daripada Abdullah bin Saba yang diadopsi dari kaum Yahudi. Walhasil penelitiannya apalagi yang dilakukan oleh Syekh Jumaili 3 juz meneliti tentang kesamaan Yahudi dan Syiah. Beliau menulis kitab namanya Badrul Majhud fi Musyabahatir Rafidah bil Yahud. Itu penjelasan tentang kesamaannya. Alakul hal, dari gerakan Syiah yang awal runtuhnya kekuasaan Utsman. Mereka menjadi pemberontak-pemberontak yang kemudian memberontak kepada Utsman dan membunuh Utsman radhiyallahu anhu sementara beliau sedang membaca Al-Qur'an. Ya, Utsman terbunuh sedang dalam membaca Al-Quran. Maka terjadilah fitnah. Inilah kerja kaum Yahudi, memasuki kepada wilayah anak-anak muda yang hanya modal semangat, diajak memberontak seperti itu. Nah, berkembanglah itu, kemudian menjadilah ajaran sekte Syiah Imamiyah Itsna Asyariyah baru tahun 120 Hijriah.
Jadi Syiah yang pertama itu hanya ada dua, Syiahnya Abdullah bin Sabah yang menuhankan Ali bin Abi Thalib anhu, dan Syiahnya pihak lain Muhammad al-Hanfiyah dan yang lainnya yang masih mengatakan bahwa Ali bin Abi Thalib lebih utama terhadap Utsman, tetapi mereka masih menerima kepemimpinan Abu Bakar dan Umar. Seperti itu. Nah, berkembangnya Syiah ini sampailah ke Indonesia. Saya menulis ini, data ini berdasarkan dua sumber. Sumber yang pertama itu disertasi doktor di Leiden oleh seorang namanya Dzulkifli, meneliti tentang peranan Syiah di Indonesia dalam bahasa Inggris, cukup tebal. Yang isinya ternyata sebelum revolusi Syiah Iran tahun 79, ada beberapa orang yang mengikuti ajaran Syiah, tapi nggak terang-terangan mereka. Ada satu di Jakarta, satu di Surabaya, satu di Bondowoso. Tetapi hanya terbatas keluarganya saja. Namun Syiah secara massal diikuti oleh banyak orang terjadi tahun 79 setelah revolusi Syiah Iran yang dipimpin oleh Khomeini. Ya, terus kita lihat di sini. Nah, inilah saudara sekalian perkembangan Syiah di Indonesia sekarang. Dan ini sangat mengkhawatirkan karena dari mulai Syiah diakui dengan tahun 79 berkembang di Indonesia, mulai dikirim anak-anak muda, pengiriman anak muda ke Qom untuk belajar Syiah di sana. Ya. Tahun 70-an sudah pulang beberapa orang yang sudah belajar Syiah di duluan. Kemudian mereka sekarang menjadi tokoh-tokoh intelektual Syiah. Alumni Qom tahun 80 sekarang sudah menjadi tokoh-tokoh menonjol Syiah di Indonesia. Ya. Nah, kemudian mereka bergerak secara intelektual di kalangan kampus yang dipimpin oleh Jalil Rahmat. Kemudian mereka juga masuk ke partai-partai. Ya, di beberapa partai mereka ada sekarang ini. Di kampus mereka sudah bertengkar di sana. Kemudian mereka mendirikan Ijabi tahun 2000. Kemudian baru melahirkan kader-kader yang masukkan ke dalam partai-partai, dan pusat gerakan Syiah langsung di bawah kedutaan Iran di Islamic Cultural Center yang ada di Buncit. Ya, disitulah kemudian mereka menggerakkan dakwah Syiah di Indonesia. Ya, dari situ saudara sekalian mereka membuat dakwah, penerbitan macam-macam, dan mereka juga membuat yayasan-yayasan yang bergerak di masyarakat. Ya, lanjut. Inilah alumni Qom tahun 2007 sudah ada 150 orang yang digerakkan oleh Yayasan Jahani. Yayasan Jahani ini lembaga Iran yang khusus menangani alumni Qom yang digerakkan dalam dakwah-dakwah di Indonesia. Mereka disebarkan di sini. Terus ini persaksian Ali Maskan Musa, anggota DPR dari PKB, yang ke sana melihat tahun 2011 ada 6.000 sampai 7.000 orang Indonesia yang belajar Syiah di Iran. Ini kalau kembali ke Indonesia akan jadi dai-dai yang sangat fanatik mendakwakan kepada Syiahnya. Dan kemarin saya lihat di Metro TV itu berita yang jalan itu, running text, disebutkan di Iran sudah ada 12.000 orang Indonesia yang belajar Syiah di sana. Nah, 12.000 sudah menyebut angka 12.000. 2 kali lipat. Jadi kerja mereka ini luar biasa. Aktifnya. Nah, ini termasuk tokoh-tokoh alumni Qom yang kemudian mereka menyebar di masyarakat. Ya, ini tokoh-tokohnya yang kemudian mereka ada yang mendirikan perguruan tinggi, ada yang mendirikan pesantren, ada yang mendirikan yayasan dan sebagainya. Bergerak dalam, bahkan ada sebagian masuk ke partai. Termasuk di antara Dr. Khalid Al-Walid ini masuk di MUI. Ya, ditarik oleh Profesor Dr. Umar Syihab menjadi wakilnya dalam bidang ukhuwah. Makanya sekarang dia datang ke daerah-daerah atas nama MUI, padahal orang Syiah. Coba itu kan, bagaimana mereka pandainya menyusup. Dan Jalil Rahmat telah melakukan kerjasama dengan Dewan Masjid Indonesia melalui oknumnya di sana, membuat suatu lembaga yang kemudian mereka sebut sebagai gabungan antara Syiah dan Sunnah. Ya, gabungan antara Syiah dan Sunnah yang kemudian diresmikan sebagai satu kerjasama. Tapi kemudian ketua DMI waktu itu Pak yang meninggal barusan, Pak Tarmidi Thohir, mengingkari itu bahwa DMI tidak pernah mengerjakan kerjasama dengan pihak Syiah. Begitulah cara mereka untuk masuk ke semua lini. Oke. Kemudian kita lihat lanjutan komunitas Syiah. Ini ada 4 komunitas. Ini laporan intelijen. Ya, ini sumber yang kedua, laporan intelijen. Yaitu ada kelompok Habaib bin Alawiyin.
Ini ada sebagian tokoh dari kalangan habaib, tapi menyuarakan Syiah. Nah ini yang kemudian ditangkal oleh habaib yang non Syiah. Di Surabaya terbentuk Yayasan Al-Bayinat, yang itu kelompok habaib tetapi mereka bukan Syiah. Sehingga kemudian mereka menangkal Syiah dari kalangan habaib sendiri. Nah ini masalah ini. Kemudian kelompok kampus cukup banyak, termasuk di Depok itu ada Madinatul Ilm, itu satu lembaga untuk mengkader para mahasiswa dan mahasiswi, tinggal di situ mereka. Ya, kemudian dididik dengan pola Syiah, dan di tempat itulah diadakan pertemuan dai seluruh Indonesia. Di mana? Di Madinatul Ilm yang ada di Depok. Ya. Kemudian Santi pesantren, mereka bikin banyak pesantren. Yang paling aktif itu yang ada di Pekalongan namanya Al-Hadi, dan YAPI yang ada di Bangil, sangat aktif sekali. Bahkan mereka sekarang sudah membuat hauzah ilmiah, pendidikan khusus untuk para dai dan kader ulama, khusus untuk Syiah mereka sudah bikin. Ya, kemudian kelompok-kelompok diskusi cukup banyak di masyarakat, mereka bikin hal-hal semacam ini. Oke, kemudian ini jejaring-jaring sosial. Lihat ini, anak-anak muda, ya baik di Facebook, di Twitter, mereka sudah berani mencaci maki sahabat. Siapa yang ngajari mereka ini? Kalau bukan Syiah. Karena Syiah itu kecenderungannya mereka itu mencela sahabat, menyerang sahabat, melaknat sahabat. Nah, inilah model anak-anak muda yang sudah berani untuk kemudian hanya orang berilmu yang dapat melaknat keduanya. Subhanallah, naudzubillah min dzalik. Melaknat Abu Bakar Umar. Ini anak muda di Facebook, kita kumpulkan cukup banyak data dari anak-anak muda yang seperti ini. Pertanyaannya, siapa yang mengajari mereka? Inilah orang-orang Syiah, karena mereka cenderung untuk mengarah ke arah itu. Oke. Kemudian lanjut. Nah, ini persaingan antar mereka. Ya, baik itu ijabi maupun abi, mereka ada saing-saingan juga. Ya, karena mereka mengambil 20% dari setiap anggota Syiah. Warga Syiah kalau masuk Syiah, ikut di dalam aktivitas Syiah, dia harus menyerahkan 20% dari penghasilannya. Namanya khumus. Ya, kita ini umat Islam Ahlussunnah diperintahkan oleh Rasulullah hanya 2,5% bagi mereka yang memenuhi nisabnya. 2,5%, itu pun banyak nggak bayar. Di Indonesia potensi zakat kata Basnas ada 217 triliun. Baru kemarin, Ramadan kemarin, bisa hanya mengumpulkan cuma 3 triliun. Jadi ternyata banyak umat Islam yang belum membayar zakatnya, seperti itu. Sementara mereka, meskipun nyimpang, tapi mereka semangat membayar, meskipun harus 20%. Ya, namanya khumus. Ya, mereka beda marja ya. Kalau tadi ijabi marjaknya Iran, Libanon, sementara abi marjaknya Iran. Kemudian faktor alma mater dan sebagainya. Ada persaingan di antara mereka. Kemudian, ini sebentar, itu sebentar tadi. Ini ini poros-poros kegiatan yang sebelumnya. Poros kegiatan terus sebelumnya. Nah, ini penyebaran Syiah. Dan lihat poros pertama, poros Jakarta dulu. Sebelumnya. Ya, jazakallah khair. Ya, ini poros Jakarta. Ini Madinatul Ilm yang di Depok, kemudian Lazwadi, pendidikan yang digagas oleh siapa namanya? Haidar Bagir. Kemudian IPABI, Ikatan Pemuda Ahlul Bait Indonesia, di bawah Ijabi. Kemudian Yayasan Fatimah yang ada di Condet. Gerakannya luar biasa. Dan yang lain-lainnya, cukup banyak mereka bergerak di masyarakat, tapi dikendalikan oleh Islamic Cultural Center yang di bawah kedutaan Iran, yang ada di Buncit, dekat dengan Republika. Ini adalah pusat gerakan Syiah dari sana itu. Ya, makanya kalau ingin menuntut Syiah dibubarkan atau Syiah ditutup, tutup ini dulu. Iran ini harus diusir dulu. Seperti yang dilakukan oleh masyarakat di Maroko. Jadi masyarakat Maroko itu melakukan langkah yang bagus sekali. Apa? Kesepakatan seluruh khotib dan dai seluruh Maroko setiap Jumat membahas tentang bahaya Syiah dalam 1 bulan. Semua khotib bicara tentang bahaya Syiah, bahaya Syiah, bahaya Syiah. Dalam 1 bulan mereka kemudian mendesak pemerintah, akhirnya ditutup itu semua kegiatan Syiah. Asetnya dikasih kepada ahli sunnah. Ya, memang kalau mau mukul ular, yang dipukul apanya? Jangan buntutnya, apa ya? Kepalanya kedutaan Iran ini harus tutup, kembalikan ke Iran sana itu. Nah ini barakallahu fikum, ini adalah satu bentuk gerakan mereka yang nyata ya di lapangan. Kemudian berikutnya ini poros Jawa Tengah, pusatnya di Pekalongan. Ini Al-Hadi ini salah satu pesantrennya pernah dibakar oleh masyarakat karena sebagian ustadznya melakukan kawin kontrak, kawin mut'ah ala Syiah. Bisa 2 jam, bisa seminggu, bisa 10 hari, tergantung kesepakatan. Ya, itu akhirnya dibakar oleh masyarakat sana, salah satu bagian daripada pesantren Al-Hadi ini.
Nah ini mereka punya kegiatan di Yogyakarta, Wonosobo, seperti anak-anak muda itu direkrut di Jogja itu di Rosan Fikir dan sebagainya. Wonosobo, Semarang, Kendal, Jepara dan sekitarnya. Untuk Jawa Tengah ini porosnya. Ya, kemudian yang berikutnya di Jawa Timur, ini pusatnya di Yapi. Ini Yapi ini tetangga saya. Saya aslinya Bangil. Gerakan Syiah muncul pertama dari Bangil. Nah, dari pesantren di Bangilnya dikirim ke ke pusat-pusat Syiah, kemudian menjadi dai-dai Syiah. Ini Yapi Bangil adalah pusat gerakan Syiah di Jawa Timur. Alhamdulillah, MUI Jawa Timur satu-satunya MUI yang berani mengeluarkan fatwa sesatnya Syiah. MUI pusat belum berani. Ya, paling tidak tahun 1984 MUI pusat mengingatkan awas terhadap kesesatan ajaran Syiah. Itu pengingatan saja. Ya. Ini Poros Jawa Timur, ini Poros Jawa Barat nih. Ya, kalau Jawa Timur itu ada Malang, ada Jember, ada pusat-pusat Surabaya dan sebagainya. Nah, ini Jawa Barat nih, pusatnya ada di Bandung. Ya, berdekatan dengan Yasna Jawa, Mutahari dan sebagainya. Di sini Ijabi cukup kuat pengaruhnya di Jawa Barat. Ya, kemudian nah, ini saudara sekalian, luar daerah Jawa nih, ada Poros Bali dan Lombok, Poros Sulawesi, cukup kuat di Makassar ya. Bahkan ada satu penelitian di sana hampir setiap perguruan tinggi negeri itu ada anak mahasiswa yang melakukan kawin kontrak. Ya, itu di Sulawesi. Kemudian Poros Kalimantan, terutama di daerah Samarinda dan sekitarnya. Ya, ini Kalimantan. Kemudian Poros Sumatera ada di Lampung, di Palembang dan sebagainya. Bahkan sekarang sudah masuk sampai ke Sumatera Barat. Ya, kemana? Ke Padang dan sekitarnya itu. Oke. Ini barangkali gambaran perkembangan mereka. Ini keterangan lanjutan terhadap masing-masing di ormas yang mereka punyai dengan terus penjelasan lanjutan tambahan seterusnya. Oke, saya kira ini cukup. Kita sekarang melihat sedikit tentang film cuplikan kegiatan Syiah dalam ritualnya, ibadahnya, sholatnya, adanya sebagai contoh untuk kemudian kita saksikan. Itu satu hal. Yang kedua, saudara sekalian, karena Syiah ini gerakan yang mengatasnamakan Islam, merusak dari dalam, tapi ada gerakan kedua yang namanya Yahudi. Mereka merusak dari luar. Ya, di sini saya membawakan satu tulisan dari orang Yahudi sendiri. Ya, satu tulisan ditulis oleh orang Yahudi sendiri. Ini adalah tulisan orang Yahudi. Sudah dalam bahasa Indonesia. Illuminati dunia dalam genggaman perkumpulan setan. Henry Mako PhD. Ini tulisan orang Yahudi sendiri mengungkap tentang gerakan Yahudi. Ya, makanya dia katakan Yahudi menguasai perbankan. Bank dunia itu di tangan Yahudi. Makanya bank-bank konvensional ini semuanya kiblatnya ke sana. Bank syariah sayangnya di Indonesia cuma mendapat 5% dari komunitas kaum muslim. 95% itu terlibat dengan bank-bank konvensional. Nah, mereka secara langsung terlibat dengan gerakan Yahudi ini. Belum lagi mereka bikin kuliner, ya, makanan apa itu? Nah, kuliner mereka bikin, Carrefour, mall dan sebagainya itu. Kemudian mereka bikin bola ini di belakangnya mereka. Dan saya yakin Miswood ini juga belakangnya mereka, karena Hollywood itu mereka yang bikin. Jadi semua ini termasuk yang paling dahsyat media, CNN, NBC, ABC itu semua di belakangnya Yahudi. Gerakan yang luar biasa. Terus di Indonesia bagaimana? Ini ada penelitian dari Belanda. Ada kawan kita meneliti tentang gerakan Yahudi di Indonesia. Ini data-data langsung dari Belanda. Ternyata Yahudi masuk Indonesia bersama dengan VOC. Dan ini adalah buku yang mengungkap gerakan Yahudi di Indonesia sampai di Aceh. Gerakan Yahudi di Indonesia sampai di Aceh. Terutama setelah terjadinya tsunami, mereka masuk kuat besar-besaran di sana. Ini adalah data yang disampaikan oleh pengarang buku ini Artawijaya. Ini gerakan Yahudi di Indonesia. Karena itu apa yang terjadi dari gerakan Yahudi ini, bahwa pusat Yahudi di Indonesia itu akhirnya dilarang oleh Pak Karno tahun 1962. Mungkin Bapak Ibu akan kaget, di mana pusat gerakan Syiah Indonesia? Nah, di mana? Di Pondok Gede. Tahu Pondok Gede kan? Jadi Pondok Gede itu terjemahan dari Grand Lodge. Ini lodge itu tempat perkumpulan orang-orang Yahudi untuk merancang, membahas macam-macam itu. Syiah ada namanya Husainiyah. Seperti itu.
Dia tempat berkumpul untuk mereka berzikir, membicarakan banyak hal. Namanya Husainiyah kalau Syiah. Kalau Yahudi namanya lodge. Ya, lodge. Grand Lodge-nya, pusat pengendaliannya itu ada di mana? Di Pondok Gede. Makanya Jenderal Raffles waktu ketika dia dibayat, disumpah itu di mana? Di Pondok Gede. Dan Yahudi ini selalu dia merusak agama, bahkan mendorong anti agama. Karl Marx itu siapa? Yahudi. Yang bikin komunisme itu Yahudi. Sehingga PKI itu ujungnya gerakan Yahudi. Makanya posisi pusat PKI di mana? Hah? Di mana di Pondok Gede itu? Lubang Buaya. Lubang Buaya nggak jauh. Makanya kalau Anda datang ke Pondok Gede, ada pusat perbelanjaan yang ada di Pondok Gede itu. Itulah dulu tempat rumah gerakan Yahudi namanya Lodge. Grand Lodge-nya itu. Makanya Pondok Gede itu terjemahan daripada Grand Lodge. Sehingga karenanya mereka bikin kegiatan kristenisasi di daerah Kampung Sawah. Kami bikin pesantren di Kampung Sawah. Itu satu RW ada 12 gereja. Jadi agama mereka acak, yang anti agama pun mereka kembangkan. Ini gerakan Yahudi. Ini data dari Belanda. Ya, dan semua daerah ada nih. Ya, ada ini di Jakarta, ada di Semarang, Surabaya, selain Pondok Gede, Jakarta, Padang, Yogyakarta, Rembang, Solo dan sebagainya. Mereka punya pusat-pusat gerakan. Yang kemudian karena 62 secara resmi dilarang di Indonesia, mereka bergerak lewat sisi lain. Muncullah gerakan apa? Freemasonry. Ya, muncullah gerakan Lions Club dan lain sebagainya. Jadi gerakan mereka masuk di LSM itu. Ala kulli hal, terakhir sekalian sebagai penutup, ini adalah data yang diungkapkan oleh ulama-ulama dari Irak. Ya, bagaimana kerjasama tentara Amerika yang di belakangnya Yahudi itu dengan pihak Syiah untuk membantai ahlu sunnah di Irak. Ini data konkret ditulis oleh orang yang langsung mengalami, termasuk saudaranya dibunuh oleh orang Syiah. Tidak kurang dari 100.000 ahlu sunnah di Irak dibunuh oleh orang Syiah, 100.000 ahlu sunnah dibunuh oleh tentara Amerika. Kerjasama antara Salibis dan Syiah di Irak, dan ini buktinya. Karena itu sekalian, kita nggak percaya mereka ngomong apa. Bohong mereka itu. Mengaku diri sebagai Muslim, ingin bersatu, tapi menikam dari belakang. Inilah kenyataannya. Makanya kita jangan terbawa oleh orasi-orasi politik anti Amerika, anti Yahudi, bohong semua itu. Ya, bahkan di Tahiran sendiri ada 25 sinagog Yahudi. Mereka bebas berkeliaran di sana. Kerjasama Iran dengan Israel juga terjadi dalam posisi yang terkenal dulu dengan Iran Gate dan sebagainya. Barangkali itu sekalian gambaran ringkas. Coba kita masuk, bukan yang apa, yang CD, itu tuh. Ini tuh. Ya. Sudah masuk. Kita lihat dikit, nanti kemudian salat apa? Syuruk insyaallah. Ya. Jiwa yang
terbungkus acara, lahirkanmu jubel durjana, daripada saksi duka lara, terpuruknya norma manusia. Lebih ya Husain, bukan lebih ya Allah, lebih ya Husain. Diselingi tarian wanita bak pesta setan, menyambut kematian putra Nabi tersayang yang menjadi buruan di tengah kerubunan, merajam tubuh Husain, merajam tubuh Husain, menyayat tubuh Husain, mengoyak tubuh Husain, duai mazlumnya Husain. Allah Allah, ya Zahra, ya Zahra, ya Zahra, ya Zahra, semuanya ya Zahra, sirin yansuruni, hal min mughithin yughithuni, hal min nasirin yansuruni, hal min mughithin yughithuni. Tuhan
یکی میونه قلب منه ای وای، یکی داره صدا میزنه ای وای، یکی داره صدا میزنه میگه بیای بیای بیای. Ini muslimah yang dibunuh di Iran dengan cara digantung seperti ini dengan tujuan mereka Wahabi. Jadi kalau Sunni yang tidak sesuai dengan Syiah mereka bilang Wahabi. Mereka menyebut Abu Bakar, Umar dan Utsman. Di tempat Abu Lulu'ah pembunuh Utsman, kuburannya di Iran dikunjungi oleh mereka dan mereka berdoa supaya dikumpulkan di akhirat dengan Abu Lulu'ah. Di tempat kuburannya Abu Lulu'ah mewah sekali. Itu pembunuh Umar bin Khattab, yang membunuh Umar bin Khattab. اللهم احشرني مع أبو لؤلؤة، اللهم اغفر لأبو لؤلؤة، اللهم احشرني مع أبو لؤلؤة. إخواني أمنوا 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 إخواني، اللهم احشرني مع أبو لؤلؤة المؤمن الولي وليك يا الله. Allahu Akbar. Di Malang nih ya. Ini pihak Syiah sendiri yang merekam untuk jamaahnya. Allahu Akbar. Ya, dilaksanakan di Malang. Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. أشهد أن عليا ولي الله. أشهد أن عليا حجة الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. حي على خير العمل.
حي على خير الأعمال الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله لا إله إلا الله. اللهم بيض وجهي يوم تسود فيه الوجوه ولا تسود وجهي يوم تبيض فيه الوجوه. اللهم أعطني كتابي بيميني والخلد في الجنان بيساري وحاسبني حسابا يسيرا. اللهم لا تعطني كتابي بشمالي ولا من وراء ظهري ولا تجعلها مغلولة إلى عنقي وأعوذ بك من مقطعات النيران. اللهم غشني برحمتك وبركاتك وعفوك. اللهم ثبتني على الصراط يوم تزل فيه الأقدام واجعل سعي فيما يرضيك عني يا ذا الجلال والإكرام. Ya, wudunya aja ngarang ya. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن عليا ولي الله أشهد أن عليا حجة الله. حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح حي على خير العمل حي على خير العمل. قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. الله أكبر. Ya, salatnya tidak bersedekap. وجهت Kalimatnya وجهي ini ada للذي batu فطر السماوات yang mereka ambil والأرض dari Karbala. عالم الغيب والشهادة حنيفا مسلما وما أنا من المشركين إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا من المسلمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Tidak ada amin dia. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu sekalian, kita cukup angsa panjang. Silakan nanti kalau ingin mengopi ke panitia bisa dilihat lebih lanjut bagaimana aktivitas Syiah selanjutnya. Barangkali kita udah masuk syuruk. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas kekurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwah, sebentar.